Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Lu tau nggak tentang bisnis IP? Nah, ada sebuah bisnis yang namanya IP atau Intellectual Property. Jadi itu bentuknya bukan barang dan juga bukan jasa. Jadi contohnya tuh kayak misalkan tokoh atau kartun atau anime atau misalkan brand logo dan sejenisnya, atau komik misalkan, atau cerita misalkan, atau konten misalkan. Nah, itu termasuk dalam kategori bisnis IP atau intellectual property. Nah, yang kita sering banget konsumsi produk-produk IP itu misalkan One Piece, tokoh One Piece, cerita One Piece, Dragon Ball gitu kan. Terus misalkan kalau di lokal ya, di Indonesia tuh kayak misalkan tai lalat kalau lu pernah tahu. Terus juga ada tekotok, itu juga salah satu yang termasuk dalam bisnis IP. Nah, sekarang gimana nih untuk digital marketing buat mereka yang melakukan atau industrinya di bisnis IP ini? Nah, kita mau kupas di sini. Sebelum lebih detail terkait dengan digital marketing, perlu gue make sure di awal bahwa sebenarnya untuk industri ini yang perlu di highlight atau yang menjadi fokus utama sebenarnya bukan di digital marketing atau di marketingnya sebenarnya, tapi lebih kepada kontennya, lebih kepada isinya, lebih kepada sebuah karya yang dihasilkan ini bagaimana diterima oleh audiens atau oleh market, atau oleh publik nih. Oke, misalkan lu meng-create sebuah toko kartun lah, anime, lalu bikin storyline dan sebagainya gitu kan. Nah, yang lebih penting adalah gimana cara lu membuat high content, high quality content. Jadi ceritanya bagus apa enggak, tokonya gimana penggambarannya, siapa, itu yang paling utama dulu. Kemudian poin berikutnya yang harus lu kejar adalah namanya konsisten. Gimana lu membuat karya ini secara konsisten, outcome-nya kayak gimana, apakah dikeluarkan setiap hari, setiap minggu, atau seminggu berapa kali, atau 2 minggu sekali, atau setiap bulan, dan bentuknya, medianya di apa, itu lu mesti make sure dulu, clear semua di awal. Apakah lu bentuknya kayak komik, bentuknya misalkan webtoon, atau misalkan YouTube, lu bikin YouTube apapun itu ya, lu keluarkan entah bentuknya anime, kartun, series, atau lu mau bikin film pendek itu terserah gitu kan. Yang penting ini kontennya harus bagus, kemudian konsisten, dan lu harus membangun namanya engagement yang kuat. Jadi harus engage banget nih sama audiensnya. Percuma kalau lu bikin semuanya itu dengan bagus, dengan idealismenya lu, kalau tidak diterima dan tidak engage oleh audiens. Jadi make sure itu semuanya lu mesti beres rapi dulu dan lu punya passion, karena ini long game, mainnya jangka panjang. After itu semua udah rapi, udah oke, baru lanjut ke proses berikutnya, bagaimana memonetize nih supaya gue dapat duit dari karya yang gue bikin. Nah, itu dulu berpikirnya. Belum sampai ke marketing, bahkan lu harus berpikir gimana cara untuk partnership-nya, gimana cara untuk monetize-nya. Misalkan bentuk monetize-nya bisa nggak diselipkan iklan, bisa nggak ada yang nebeng iklan, bisa nggak misalkan ada iklan yang masuk atau produk yang masuk ke dalam cerita. Nah, hal kayak gitu lu perlu pertimbangkan, apakah ini mengganggu nggak storyline-nya, atau mungkin aja untuk dimasukkan kalau ada iklan seperti itu gitu kan. Kemudian kalau memang ada karyanya bentuknya misalkan karikatur atau bentuk gambar, mungkin nggak untuk dijadikan bentuk merchandise kayak gitu. Nah, itu lo mesti cari tahu dulu, lo find out dulu, cari dulu siapa yang mau untuk bisa diajak kerjasama dengan kayak gitu partnershipnya, dan juga pertimbangkan untuk ada nggak pihak yang mau jadi eksklusif publishernya lo. Misalkan ada web tertentu atau ada portal tertentu yang lo bisa publish di situ, dia udah ready untuk marketnya, dan dia bantu untuk pemasarannya, untuk announcement dan sebagainya, dan lu dibayar karena publish di tempatnya dia. Nah, itu juga lu mesti mempertimbangkan. Nah, sesudah itu semua baru mulailah untuk kegiatan namanya digital marketingnya. Dan ini juga basic banget, nggak usah yang fancy dan sifatnya nggak usah yang dinamis, tapi yang statis cukup. Jadi lu perlu bikin ya general, websitenya lu perlu bikin, atau landing page-nya lu mau bikin,
Kemudian lu perlu bikin sosial medianya, ya entah TikTok, Instagram, Facebook gitu kan. Dan ada announcement atau potongan-potongannya atau cuplikan atau terkait dengan teaser, atau lu mau informasikan bahwa akan ada launch seri terbaru atau apa gitu kan, yang membuat orang mau engage dan mau untuk bisa ke storyline-nya. Ya, entah lu misalkan publish-nya di YouTube atau di mana, mereka mau untuk wah nonton full-nya nih gitu. Nah, lu bisa komunikasikan atau distribusikan teaser-teaser itu di sosial media. Kemudian lu bisa lengkapi dengan buat forum-forum gitu. Nah, tentunya ketika udah tahap kayak gini, ya lu nggak mungkin kerja sendirian. Pasti pakai tim dong. Ya lu nggak mungkin dong ngurusin forum, ngurusin itu semua konten, tapi lu harus bikin storyline. Kalau lu lagi bikin gambar, lu harus sibuk dengan gambar. Itu udah menyita waktu lu. Jadi kalau bisnis lu adalah IP, make sure lu core-nya lu beresin dulu, baru urusan keluar, partner monetize dan sebagainya, baru in paralel lu bisa delegasi terkait dengan marketingnya, yang ngurusin kontennya, yang ngurusin website lu, yang ngurusin forum dan sebagainya. One thing yang gue highlight di sini adalah terkait dengan marketing atau digital marketing. Goalnya bukan menjual, ya. Tujuan dari marketing untuk produk IP adalah untuk membangun engagement, hubungan jangka panjang. Lu nanti bisa kumpulkan berupa lead magnet, lead generation, nanti ada database yang terkumpul. Lu mungkin akan remarketing kepada mereka melalui WhatsApp, email, tapi itu tidak untuk menawarkan. Enggak serta-merta nawarin, beli dong merchandise gua atau apapun itu, atau subscribe atau ini itu, enggak. Tapi lebih kepada menjual relasi, menjual hubungan, membangun sebuah hubungan jangka panjang yang dalam dengan audiens lu. Itu yang menjadi key dalam kegiatan digital marketing. Semoga informasi ini bermanfaat buat lu semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.